ketika ada serangan jantung, ada yang namanya door to needle, di mana kita harus memasukkan cairan untuk mengencerkan darah. Itu tuh kita cuma punya waktu 30 menit. Dan amit-amit biasanya dalam jangka waktu 6 jam, area jantung yang tidak tersuplai itu akan mati dengan permanen. Itu yang kita tidak inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi terus nih. Oke, kita ketemu lagi. Kita akan bahas obrolan santai juga. Gue Dr. David. Gua Dr. Wildan. Kita dari Otok, obrolan antar teman dokter. Oke, kan sebelumnya kita udah bahas tentang masuk angin kan. Ada juga nih istilah lain nih. Apa tuh? Angin duduk. Nah, loh. Bingung itu kenapa anginnya duduk. Emang nggak mau lari atau nggak mau jalan-jalan gitu kan? Angin duduk ya, tapi itu ngomong angin duduk itu kayaknya udah terkesannya itu bahaya banget. Bahaya. Kalau emang bahaya sih. Bahaya. Emang bahaya. Tapi ada masyarakat yang bilang angin duduk. Bisa Kerok aja kerok. Kerok lagi kerok. Habis dikerok nggak taunya mati. Angin duduk ya nggak taunya masuk rumah sakit. Rumah sakit. Nah, ini perlu kita dudukan masalahnya. Angin duduk ini kita dudukan masalahnya supaya nggak duduk terus anginnya. Biar nggak duduk terus anginnya dan masyarakat bisa lebih aware ya terhadap yang disebut angin duduk ini. Nah, dimulai David. Ya, ini angin duduk bener nggak sih? Itu kata istilah masyarakat itu. Jadi biasanya kalau kita bicara angin duduk, pasti masyarakat berpikir nyeri dada. Ya, biasanya sih nyeri dada gitu. Dan mungkin kenapa dinamain angin duduk? Biasanya pas lagi duduk tiba-tiba sakit gitu. Biasanya ya. Iya. Ya itu kan asumsi, kita juga berasumsi. Iya, kita juga berasumsi. Angin duduk, nyeri dada. Kadang-kadang ada juga yang sakit lambung. Nah. Sakit lambung. Wah, ini apa nih? Ini angin duduk juga nih, angin duduk nih. Gitu, seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau seperti itu amit-amit ya. Caranya ngebedainnya susah-susah juga. Makanya kita kasih tahu. Gimana? Gejalanya nih. Gejala. Nah, kita kasih tahu dulu definisinya kali ya. Nah, angin duduk itu kalau di medis itu, di kedokteran itu disebut dengan angina pectoris atau nyeri dada yang spesifik yang ada di sebelah kiri. Angina juga ya? Angina juga ya. Iya, makanya disebut angin ya. Bisa. Tapi kalau disebut itu angina pectoris. Nah, nyerinya spesifik di dada sebelah kiri. Rasanya kayak ditekan, nyesek kayak ditindihin orang, tapi dia menjalar ke rahang kiri, ke tangan kiri, dada kiri. Jadi dia menjalar tuh. Itu ciri khas yang ideal ya. Ciri khas ideal nyeri jantung akibat nyeri jantung atau angina pectoris. Itu dada kiri. Itu yang definisi dari angina pectoris dan ada klasifikasinya juga tuh. Yang ini yang akan membiaskan di masyarakat tuh klasifikasi nyeri dada yang stabil. Kalau di kedokteran ya kita bahas masih di dunia medis nih. Nyeri stabil, angina pectorisnya stabil itu jadi nyeri dada nih. Aduh, pas lagi aktivitas sakit, pas naik tangga sakit, pas duduk istirahat. Ketika beristirahat dia berkurang. Itu yang stabil. Yang nggak stabil lagi aktivitas jalan, naik tangga sakit, tapi pas duduk tetap sakit, tiduran tambah sakit. Nah, itu yang nggak stabil. Nah, itu yang wajib. Dan kalau udah ada yang kayak gitu, berangkatnya ke rumah sakit langsung nih, nggak pakai lama. Langsung ceritakan apa yang dirasakan dan ini karena kita udah sharing, mudah-mudahan bisa dibawa omongan ini dan dokternya langsung tahu penyebabnya apa sih kan? Karena ini berhubungan sama penyebab angina pectoris atau nyeri dada itu spesifik karena penyumbatan pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke jantung tersumbat. Nah, itu disebut
penyumbatan jantung. Jadi banyak juga kalau misalnya di dunia medis kita bicara penyumbatan, kita bicara istilahnya aterosklerosis, bisa disebabkan karena gaya hidup, bisa disebabkan karena makanan, bisa disebabkan karena penuaan, macam-macam. Yang pasti ketika kita bicara penyumbatan di daerah jantung, di daerah pembuluh darah jantung, itu yang kemudian harus segera kita bebaskan. Jadi kalau kita bicara nyeri dada, dokter di emergency pasti akan minta yang namanya EKG, elektrokardiogram. Bahkan ketika ada sakit lambung sekalipun, karena pada beberapa kasus kita agak susah juga tuh melihat kira-kira ini beneran sakit lambung atau sakit jantung. Karena itulah jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berangkat ke emergency, berangkat ke UGD, dok saya kan sakitnya sakit lambung dok, kenapa diceknya jantung sih? Ini udah pasti lambung ini. Nah, itu kita bilangnya diferensial diagnosis. Jadi kita harus tahu nih caranya ngebedain apakah ini sakit lambung atau ini sakit jantung. Itulah kenapa jadi jangan jangan kaget juga kalau misalnya saya sakitnya lambung dok, kenapa dicek sih jantungnya? Itu untuk meminimalisir kemungkinan sakit jantung ya, Karena dan bahaya. dan karena memang kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia medis membutuhkan waktu yang cepat-cepat dan kita nggak punya banyak waktu. Bukan main-main itu kalau udah masalah nyeri dada. Jadi Seperti itu. lebih baik salah pemeriksaannya. Oh ternyata alhamdulillah lambung dibandingkan oh jantung nggak kita periksa. Nah itu sih. Nah dan ini perlu diatasi. Nah yang tadi yang jenis yang ketiga itu yang pembuluh darahnya atau penyumbatannya itu sementara doang nyumbat ke pembuluh darah jantung tapi dia lepas lagi. Nah itu yang sebenarnya jarang ya. Tapi ini teman-teman harus ketahui ini pembuluh darah bukan pembuluh darah biasa, ini pembuluh darah yang menyuplai energi nutrisi ke jantung yang disebut pembuluh darah koroner. Makanya ini penting banget untuk segera diatasi. Kalau jantungnya nggak dapat supply, mati dia, nggak berdetak, akhirnya terjadilah henti jantung. Makanya ini nyeri dada ini tidak boleh dianggap remeh. Karena ada yang kerokin aja, angin duduk bisa dikerokin. Nah itu kemungkinan yang bisa sembuh, kemungkinan masuk angin atau angin duduk yang stabil. Yang kemarin kita udah bahas ya, Masuk angin kemarin iya. dia dikerokin ya. Iya, Oke, yang pasti kalau kita bicara serangan jantung, kita bicara golden period, kita cuma punya waktu paling bagus itu kurang dari 1 jam. Karena kemudian akan berhubungan dengan outcome atau hasil akhirnya. Ada di dalam dunia medis kita sebut ketika ada serangan jantung, ada yang namanya door to needle, di mana kita harus memasukkan cairan untuk mengencerkan darah, itu tuh kita cuma punya waktu 30 menit. Atau door to balloon. Door to balloon itu dari kita masukkan kateter atau ring supaya kita bisa membuka si pembuluh darah yang tersumbat, waktu kita cuma 90 menit. Dan amit-amit biasanya dalam jangka waktu 6 jam area jantung yang tidak tersuplai itu akan mati dengan permanen. Itu yang kita tidak inginkan. Itulah karena itulah kenapa hal ini amat sangat penting, amat sangat krusial sekali. Dan yang akan melakukan itu dokter jantung, ya, ahlinya. Teman-teman kita yang spesialis jantung intervensi itu yang akan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kita akan bicara mengenai preventif atau pencegahan. Sama fakta sama mitos juga sekalian. Kita mau bahas apa dulu nih? Fakta sama mitos dulu aja. Oke, yang seru ya. Oke, masuk angin. Nah, kita balik lagi masuk angin. Masuk angin bisa angin duduk nggak sih? Nah, itu dia kan masuk angin, dia bisa menyebabkan gejalanya itu sesak juga. Kayak kembung itu ya, berkembung ya. Dia. Jadi kita nggak bisa pastiin ini masuk angin atau angin duduk. Iya, tapi spesifik, makanya kalau angin duduk itu kan dia spesifik. Dia nyeri dada sebelah kiri, sekali lagi nih nyeri sebelah kiri, menjalar ke rahang, tangan kiri dia kayak ditindihin. Kalau nyeri dada karena lambung, karena kedinginan, stres, capean, atau makan protein yang tinggi yang banyak, meningkatkan asam lambung, dia nyesek di ulu hati, terus ditekan di ulu hatinya sakit. Tapi teman-teman, angin pectoris atau angin duduk ini pun bisa ada gejala
masuk angin, bukan masuk angin, apa, eee, gasnya meningkat juga karena kenapa? Setiap penyakit, apapun penyakitnya akan meningkatkan, eee, akan memberikan informasi ke saraf vagus tadi, ke otak, dia akan meningkatkan asam lambung sama gas lambung sehingga dia akan tinggi dan akhirnya kembung, sesek. Nah, itu dia yang disebut semua penyakit akan membuat lambungnya tetap meningkat. Makanya ya harus akan ada 2 gejala itu Yang pasti. kemungkinan yang satu mungkin bisa ditangani dengan lebih cepat, yang satu lagi butuh tindakan yang life saving, Iya, tindakan yang emang benar-benar harus diambil untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian olahraga malam, bisa nggak sih bikin angin duduk olahraga malam nih? Biasanya sih nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba olahraga malam, angin duduk terus, meninggal. Nah, sebenarnya sih teman-teman itu bisa ya, bisa enggak ya, karena kalau angin duduk kenapa sih kenapa malam, menjadi tanda kutip, karena malam itu olahraganya membutuhkan oksigen yang lebih tinggi gitu. Sehingga jika ada faktor resiko misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau sudah pakai ring apa, Serangan jantung sebelumnya. serangan jantung sebelumnya atau sudah pasang ring, olahraga malam dan olahraganya pun nih olahraga berat. Misalnya main bola, main padel apa? Ya itu deh pokoknya. Padel, 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 padel. main bulu tangkis, everything yang Dinamis, olahraganya itu dinamis. dinamis dan membutuhkan kerja yang lebih, itu nggak Tidak direkomendasikan rekomendasikan pada lagi. orang-orang yang punya faktor resiko tersebut. Main sepeda jauh, dia udah pasang ring, dipaksain pembuluh darahnya kan sempit dia, meningkat nih darah tinggi makin meningkat meningkat, bisa pembuluh darahnya pecah atau apa, menyumbat lagi itu di pembuluh darah koronernya. Oke, mitos berikutnya. Jadi itu kemungkinan iya, Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. enggak. Ya, Oke, tapi kalau yang nggak tapi punya riwayat nggak ada tapi masalah. lebih baik dihindari karena Olahraga pada malam. beberapa orang yang tidak punya riwayat mungkin belum ketahuan riwayatnya. Itu yang kita hindarin. Iya, Seperti itu. oke, Karena cek dulu sih karena coba emang dulu. olahraga malam-malam kan emang harusnya istirahat ya, bukan olahraga ya kalau Iya, malam-malam ya. iya. Sebaiknya sih pagi ya. Kemudian kalau sakit dada, dikerok aja, ntar juga hilang. Nah, itu dia tuh. Kayaknya enggak itu ya. Enggak itu. Mitos yang salah itu ya. Kalau nyeri dadanya spesifik untuk jantung itu nggak akan bisa sih. Enggak sih, itu harus diatasin segera. Oke, Preventif? Udah. preventif. Preventif Preventif. itu pencegahan berarti silakan pencegahan kira-kira gimana? Nah, kalau dari saya pencegahannya itu paling penting adalah pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Jadi ngerokok hindari, ya kan? Terus makanan yang mengandung kolesterol tinggi dikurangi. Terus olahraga dirutinkan dan harus terjadwal itu, harus lebih baik lah. Karena ingat teman-teman, ada referensi yang mengatakan ketika kita olahraga rutin, dia akan menambah pembuluh darah yang kecil-kecil di jantung kita. Jadi pas koronernya kena, jadi dia masih bisa membackup dalam Punya cadangan. punya cadangan, Ya. tapi meskipun nggak lama, tapi dia punya cadangan yang mengalirkan aliran darah ke jantung dalam sementara. Makanya orang yang Jadi kalau aliran darah besarnya kan jalan tol nih, iya, kita bisa lewat jalan tikus dulu jalan ya. tikus dulu nih. Aku bantuin tuh ya. Nah, makanya olahraga rutin itu memperbanyak otot apa pembuluh darah di jantung yang bagus, memperkuat tulang, meningkatkan imunitas, meningkatkan hormon, everything bagus olahraga. Oke, preventif, pencegahan. Yang pasti kalau memang ada nyeri dada dirasakan di rumah, dia tidak berkurang sama sekali dengan beristirahat dan sudah lebih dari 10 sampai 15 menit, jangan tunda. Segera ke rumah sakit, segera ke emergensi. Seperti itu. Karena mungkin bila ini dibiarkan halnya fatal. Yes, Itu aja that's sih right. Dan kayaknya. kalau udah minum air hangat masih belum hilang, sebaiknya ya harus ke rumah sakit karena kita nggak bisa ngasih tahu apa obatnya karena obatnya ini benar-benar spesifik. Obat khusus jantung ini dan ini nggak ada penanganan sementaranya yang bisa dilakukan di rumah.
Jadi langsung ke rumah sakit apabila memang ciri khasnya adalah penyakit jantung koroner. Cukup kayaknya. Cukup lah, mudah-mudahan bisa sharing-sharing, bisa Semoga bisa berbagi. membantu. Kalau kira-kira semakin pusing atau banyak pertanyaan, boleh diketik di bawah, tanyain ke kita. Atau mungkin ada teman-teman teman-teman sejawat lain yang juga kebetulan dokter jantung atau dokter spesialis lain, dokter emergency, bisa ikut berembuk, bisa ikut berdiskusi. Silakan dok. Kasih Kasih masukan masukan. dan ngasih sharing-sharing juga ke halayak ramai. Siap. Oke, mungkin demikian dari kami. Gue Dr. David. Gue Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.